Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami akan melaksanakan ibadah keluarga bersama dengan keluarga Bapak Dewi Rombongan. Namun sebelum kami mulai ibadah, kami berikan kesempatan kepada Bapak Dewi untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang perlu didukung dalam doa syafaat. Kami persilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore Bapak Pendeta. Kami keluarga di sini mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada keluarga kami untuk melaksanakan ibadah rumah tangga, yang mana merupakan ibadah pembuka sektor 2 pada awal tahun ini. Adapun dalam pokok-pokok doa syafaat yang akan dilakukan nanti, mohon doa untuk berdoa untuk keluarga yang ada di sini, yang dari Bali. Mohon berdoa untuk keluarga yang ada di Surabaya, istri, anak, dan mertua. Mungkin itu saja pokok-pokok doa yang akan disampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Terima kasih Bapak Dewi yang sudah menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang kita dukung dalam doa syafaat. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Kekariat Martin Tua Besar. Dan sebelum kita mulai, mari saya himbau Bapak Ibu bantu berdiri dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan, dan kita menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Untuk mengawali ibadah, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 4, Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan yang kedua. Hai mari sembah yang maha besar dan disayang, berikutnya mari kita nyanyi bersama-sama. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Bapak Ibu, mari kita tahdiskan ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa Surgawi atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami ada dalam persekutuan ibadah keluarga bersama dengan Bapak Geri Warembengan. Kami mohon Tuhan hadir dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Ongki yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi kesehatan agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di mana firman Tuhan kita terambil dari kitab 1 Yohanes. 1 Yohanes pasalnya yang
kelima, ayat yang keempat dan ayat yang kelima adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kita persiapkan firman Tuhan kita, lalu kita juga persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah keluarga, di mana hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk memasuki minggu perenungan akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam minggu-minggu Prapaskah yang akan kami masuki. Kami mohon Tuhan hadir sertai kami akan firman yang akan kami renungkan juga ya Tuhan. Biarlah lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu kami diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat membaca, merenungkan, mengerti dan memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua orang lahir dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kalender gereja, secara khusus gereja lama, hari ini semua orang percaya merayakan Hari Rabu Abu. Hari Rabu Abu itu adalah hari Rabu terakhir untuk mengawali kita, mengantarkan kita untuk masuk dalam minggu-minggu Prapaskah. Hari Rabu Abu itu juga adalah perayaan di mana orang Kristen, dalam tradisi lama, orang Kristen akan memasuki masa puasa, walaupun itu tidak wajib. Di dalamnya ada hal di mana kita harus sebagai orang percaya belajar untuk merenungkan akan kasih Allah dalam kehidupan kita, akan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita membangun relasi hubungan kita dengan Allah, menyadari akan keberadaan kita di hadapan Allah. Nah, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, penulis yaitu Rasul Yohanes sebagai sang gembala dalam tanda kutip bahwa dia punya tanggung jawab menggembalakan umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di situ di kota Efesus dan sekitarnya, secara umum di provinsi Asia Kecil. Nah, tugas penggembalaan ini dilakukan, jadi di sini disebut surat pastoral. Surat 1 Yohanes ini merupakan bagian dari surat pastoral. Nah, ketika kita bicara surat pastoral, maka kita bicara tentang tanggung jawab seorang gembala, seorang pastor. Apa yang mau disampaikan? Seorang pastor atau seorang gembala dia harus memahami situasi dan kondisi umat yang digembalakan. Apa persoalan mereka? Apa pergumulan mereka? Nah, ketika dia menemukan apa yang menjadi persoalan dan pergumulan mereka, maka proses penggembalaan itu atau proses pastoral itu akan dilangsungkan. Dan apa yang disampaikan itu harus menjawab apa yang menjadi pergumulan. Nah, ketika kita bicara tentang pergumulan umat atau orang-orang yang digembalakan ini, ada banyak hal yang tentunya digumuli. Nah, firman Tuhan kita saat ini, dia berbicara tentang ada 3 hal. Yang pertama bicara tentang anak Allah,
bicara tentang Allah sendiri, lalu yang ketiga bicara tentang iman, dan yang terakhir bicara tentang dunia. Sebenarnya ada 4 hal. Nah, dari keempat hal ini kita memahaminya bahwa kalau kita membaca dari ayat sebelumnya, Bapak Ibu perhatikan di ayat sebelumnya, terutama ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi Dia juga yang dilahirkan daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi pertama dia berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah orang yang lahir dari Allah. Nah, ketika bicara tentang kelahiran bukan kita bicara kelahiran secara biologis, tetapi kelahiran, keberadaan kita sebagai orang percaya bahwa kita dilahirkan kembali dari dosa-dosa kita. Kita dilahirkan kembali dan kita percaya kepada Kristus itu bahwa kita dilahirkan kembali. Nah, proses kelahiran kembali itu adalah kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan menjadi pribadi manusia yang baru. Manusia yang memahami Kristus dan hidup menurut keteladanan Kristus. Kenapa kita percaya kepada Kristus? Karena dia berasal dari Allah. Siapa Allah? Siapa Allah? Allah adalah pemilik kehidupan ini. Allah adalah Sang Bapa yang dimana Kristus berasal dan Dia adalah Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita bicara percaya, itu dalam kaitan dengan iman. Kita mempercaya kepada seseorang atau kita percaya kepada sesuatu itu bukan perkara mudah. Tentunya sesuatu atau seseorang itu adalah memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, keistimewaan inilah yang tentunya membuat kita mengimani. Nah, apa kaitannya dengan dunia? Nah, dalam kaitan dengan iman dan percaya kita kepada Allah di dalam Kristus itu membuat kita hidup untuk melakukan perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita bicara tentang perintah, apa perintah Allah? Kita bicara tentang mengasihi. Kita bicara tentang ketaatan, kita bicara tentang kesetiaan, kita bicara tentang tanggung jawab kita dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Yaitu bahwa tanggung jawab kita untuk tidak menjadi bagian dari dunia ini sepenuhnya. Nah, kalau kita bicara tentang dunia, maka kita bicara tentang sebuah bentuk kehidupan. Kita harus bisa mengalahkan bentuk-bentuk kehidupan yang ditawarkan oleh dunia. Kita bicara tentang keserakahan. Kita bicara tentang iri, dengki, kebencian, permusuhan. Itu semua ada dalam dunia. Dan itulah gambaran dunia sesungguhnya. Nah, kita sebagai orang percaya atau kita yang hidup dalam perintah dan kehendak Allah, maka panggilan kita adalah bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia artinya kita tidak menjadi bagian dari apa yang saya katakan tadi. Iri, dengki, kebencian, lalu hal-hal yang tentunya di luar daripada kehendak Allah. Tetapi kita harus hidup sebaliknya. Kenapa kita harus hidup sebaliknya? Karena kita telah menjalani kehidupan di mana kita percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Ketika kita percaya kepada Allah di dalam Kristus, maka apa yang disampaikan kepada kita dalam perintah-perintahnya itu tentunya sesuatu yang tidak sama dengan yang ditawarkan oleh dunia. Dunia menawarkan sesuatu yang berbeda di luar daripada kehendak Allah. Nah, apa kaitannya dengan tadi saya buka dengan bagaimana menjelaskan tentang Rabu Abu? Bagaimana kesiapan hati? Bagaimana kita datang kepada Tuhan? Nah, di dalam masa Rabu Abu itu kan ada sebuah ritual yang dilakukan. Ritualnya sederhana saja. Jadi semua orang yang ambil bagian dalam ibadah itu akan disematkan tanda salib di jidatnya dari abu dari daun palem, perayaan Minggu Palem tahun lalu dibakar, kemudian dicampur dengan minyak atau air, lalu kemudian itulah menandakan apa? Yang pertama menandakan bahwa kita dari abu.
Manusia berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Artinya bahwa kita diingatkan supaya ketika kita hanya debu, lalu dalam kondisi kita seperti ini, maka yang kita lakukan adalah membangun kesadaran bahwa yang menjadikan kita seperti ini adalah Allah. Allah menjadikan kita dari debu menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini adalah manusia yang hidup harus tunduk kepada kehendak Sang Pencipta, yaitu Allah. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kita diingatkan untuk bagaimana hidup menurut keteladanan Kristus. Nah, peringatan-peringatan seperti inilah yang coba dihidupkan kembali oleh gereja. Nah, lewat firman Tuhan ini sebenarnya sederhana kita diingatkan. Kita diingatkan ayat tempat, sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kita yang lahir dari Allah, kita jangan sampai kita yang dikendalikan oleh dunia ini, tapi kita yang harusnya mengendalikan dunia ini. Gitu kan? Kita harus mengendalikan dunia ini. Kalau orang hidup di luar tidak bisa saling mengasihi, dalam kebencian, dalam permusuhan, dalam iri, dengki dan sebagainya, ya sudah, biarkan itu. Tapi jangan sampai itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Kenapa? Karena memang kita berasal dari Allah. Karena kita mengenal Allah. Karena kita lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Jadi ketika kita mampu untuk berpegang teguh kepada perintah dan kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka dikatakan inilah kemenangan. Dan itulah iman. Dikatakan iman kita. Iman itu adalah kekuatan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Jadi kita tidak hanya sekedar menjalani kehidupan. Kita tidak hanya sekedar disematkan status kita sebagai orang percaya yang adalah anak Allah. Tetapi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk bertahan hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan kita punya kekuatan untuk mengalahkan dunia ini. Kekuatan kita siapa? Kekuatan kita adalah iman kita kepada Allah di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Pertanyaan pertama, siapakah yang mengalahkan dunia? Kalau kita bicara tentang siapakah yang mengalahkan dunia, sebagai manusia kita tidak punya kemampuan apa-apa. Gitu kan? Kita tidak akan mampu untuk mengalahkan dunia ini karena kita lemah. Kita manusia berdosa. Kita tidak punya kemampuan apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Lalu dia katakan lagi, selain daripada dia yang percaya. Artinya supaya bisa mengalahkan dunia ini, kita harus percaya kepada kekuatan Allah. Kita harus percaya kepada kehendak Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus kepada kita. Jadi sebagai orang percaya, kita punya kekuatan untuk itu. Karena status kita sebagai orang percaya. Percaya itu dasarnya oleh iman kita kepada Allah. Nah itu yang jelas, itu menjelaskan kepada kita seperti itu. Nah jawaban sederhananya bahwa ketika kita bicara siapa yang selain dia yang percaya pada Allah, ya kita. Selain dia yang percaya bahwa kita percaya kepada Allah, bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi percaya pada Allah dan kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kenapa? Apa kekuatan yang luar biasa dari diri Yesus Kristus sebagai anak Allah? Dia punya kekuatan yang lebih daripada kekuatan siapapun. Bahwa Allah menghendaki kita ada hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, karena Allah juga ingin supaya kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Nah, kalau kita mau mempercayakan kehidupan kita kepada Allah, berarti bahwa kita juga harus sungguh-sungguh percaya, karena ini menyangkut sebuah kepercayaan ya. Kita percayakan Tuhan, tolong jaga dan pelihara, Tuhan tolong beri kekuatan kepada saya. Tapi bagaimana kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sama seperti ketika kita mempercayakan seseorang menjaga anak kita. Kita menitipkan anak kita di tempat penitipan anak ya, ke keluarga ya. Tentunya kita menitipkan dia kepada orang yang bisa kita percaya. Gitu kan? Kepada lembaga yang kita bisa percaya, bahwa bisa mendidik, bisa menjaga, bisa merawat anak kita. Bagaimana kita mau mempercayakan anak kita kepada orang yang tidak kita percaya? Tentunya itu membuat kita tidak tenang, gitu kan? Tapi ketika kita mempercayakan kepada orang yang kita percaya, sama seperti kita mempercayakan hidup kita kepada Allah di dalam Kristus, maka yang terjadi
Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, untuk firman yang boleh kami dengarkan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mohon Tuhan mampukan kami untuk menghayati akan kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Kami sadar bahwa terkadang kami tidak mampu untuk melawan arus dan kekuatan dunia ini, karena kami hanyalah manusia yang lemah dan berdosa. Tetapi dalam iman kami juga percaya sungguh bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk hidup di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Dan Tuhan juga akan menjadikan kami sebagai pemenang dan yang mampu mengalahkan dunia ini dengan segala pergumulan di dalamnya. Karena kami percaya bahwa Kristus yang hidup di tengah-tengah kami adalah yang berasal dari Allah, yang memberikan kekuatan bagi kami untuk terus percaya dan setia kepada Allah di dalam Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan memasuki minggu-minggu di mana kami akan menggumuli akan kasih dan penyertaan lewat pengorbanan Kristus di minggu-minggu Prapaskah. Siapkan hati dan pikiran seluruh umat-Mu ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh percaya bahwa pengorbanan-Mu tidak akan menjadi sia-sia bagi kami, tetapi justru lewat pengorbanan iman kami semakin dikuat. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini hamba mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, Bapa persiapkan, beri kekuatan, beri kesehatan, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan, lewat usaha, lewat pergumulan sekalipun, kami punya keyakinan yang sungguh bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi Allah akan setia mendampingi, memelihara dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Berdoa secara khusus bagi kehidupan para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan di sore hari ini. Bapak berkat Diki, juga Bu Elis dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga masing-masing, dalam tanggung jawab mereka sebagai orang tua tunggal, juga sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak beri kekuatan, beri hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan terus mengandalkan Tuhan. Berdoa juga bagi kehidupan keluarga kekasih, keluarga Bapak Giri, barang-barang di tempat ini ya Tuhan. Dalam kehidupannya kami boleh bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu setia menyertai dan memelihara kehidupannya. Setelah ia boleh melewati berbagai pergumulan dalam kehidupannya, bahkan ia juga menjalani tanggung jawab sebagai orang tua yang terpisah dari istri dan anak kekasih yang ada di Surabaya. Berkati Pak Giri terus dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya, terlebih dalam pelayanan tengah-tengah jemaat-Mu, dan juga dalam tanggung jawab sebagai suami dan orang tua bagi istri dan anak kekasih yang terpisah di Surabaya. Berdoa bagi istri kekasih yang ada di Surabaya dalam kehidupannya, dalam keberadaannya, juga dalam mendidik dan membesarkan anak kekasih. Bapak beri kekuatan dan kesehatan juga. Limpahkan berkat, beri hikmat dan kesabaran untuk saling percaya satu dengan yang lain karena jarak yang berjauhan. Berkati juga anak kekasih dalam pertumbuhannya, beri kekuatan, beri kesehatan, jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Dan biarlah kasih-Mu akan selalu setia menyertai dan memelihara anak kekasih kami ini. Terima kasih Tuhan, orang tua kekasih atau mertua yang ada di Surabaya. Bapak berkati juga dalam hari tuanya, dalam pelayanan, dalam kehidupan dari hari lepas hari. Beri juga kekuatan, kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Juga bagi kedua orang tua kekasih di tempat ini, Bapak berkati Pak Hero dalam pekerjaan, dalam usaha, juga dalam seluruh aktivitas. Beri kekuatan dan kesehatan juga dalam hari tuanya Tuhan. Sehingga biarlah hikmat dan kebijaksanaan boleh Tuhan limpahkan dalam kehidupannya, berkat juga dalam seluruh pekerjaan dan usahanya. Juga demikian dengan Ibu Susi sebagai istri dan juga orang tua, Bapak berkati juga dalam mendampingi suami, juga dalam kebersamaan dengan suami menjalankan usaha yang dipercayakan Tuhan. Bapak berkati sehingga lewat usaha ini semua orang yang ada di sekitar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Dan biarlah keluarga ini terus terberkati, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Bapak berkati
sehingga para pemimpin bangsa kami boleh dapat menjalankan tanggung jawab mereka di tengah-tengah merebaknya COVID-19 saat ini ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden seluruh jajaran, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, bahkan Lurah, Tegal Kota dan Tegal Harum, di mana jemaat ada dan berdomisili. Biarlah mereka juga diberikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk dapat memimpin dan melayani masyarakat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami, seluruh kehidupan jemaat-Mu, mereka yang bergumul di tempat-tempat tidur karena hari tua mereka, karena sakit penyakit yang mereka alami, Tuhan pulihkanlah mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, Tuhan buka tingkap-tingkap berkat bagi mereka. Dan dari sanalah ada syukur dan terima kasih yang boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk seluruh anugerah dan penyertaan bagi kehidupan kami. Dan akhirnya kami mohon kepada-Mu, ampunkan atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Kami di surga, dikuduskan namamu, angkat kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyatakan syukur melalui persembahan. Dengarlah pesan Alkitab yang tertulis dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah pada Tuhan dengan berbiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403. Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Hujan berkat kan tercurah, dan apa yang berikut kita nyanyikan bersama-sama. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga, dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Pada kesempatan malam hari ini, kami atas nama Majelis Sektor Pelayanan 2 mengucapkan terima kasih
kepada Bapak Pendeta Ungki yang malam hari ini sudah membawakan firman Tuhan untuk kami. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan keluarga, terlebih-lebih dalam pelayanannya. Terima kasih juga untuk Bapak Geri yang malam hari ini sudah menerima kami untuk beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan rumah tangga, terlebih-lebih dalam pelayanannya dan juga dalam pekerjaannya. Terima kasih juga untuk Pak Hero dan Bu Susi yang sudah bersama-sama dengan kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah di dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kini Jemaat 415 bait yang pertama, Gembala baik bersuling dengan merdu. Kita angkat sama-sama. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hati, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerah bening. Mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Bapak Geri Christian Warembengan dan juga keluarga Bapak Hero Warembengan di tempat ini. Bahkan kami para pelayan yang akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing dan seluruh jemaatmu di rumah masing-masing mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih pelayanannya.